Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini di Open House Rumah Aspirasi Warga, saya kedatangan tamu Bapak Herlambang Prabowo SA Satrio Aji. Beliau ini sekretaris atau wakil ketua ya? Wakil ketua. Wakil ketua Komisi B DPRD Kota Semarang dari fraksi Partai Gerindra. Wis, luar biasa. Mas Herlambang Prabowo ini di Kota Semarang nggak ada tuh yang nggak kenal sama beliau. Hampir semua kelompok masyarakat itu pasti kenal beliau. Nah, kali ini kita akan bicara sisi lain beliau, kita akan bicara sukses story, ya, kenapa beliau akhirnya bisa mencapai cita-citanya yang saya juga tahu beliau ini dari jalanan, terus dari kelompok masyarakat marginal lah bahasanya seperti itu. Sekarang beliau ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024. Assalamualaikum Mas Lambang. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Lambang? Baik-baik. Sehat ya? Ya. Mas Lambang, kesibukannya apa sekarang Mas Lambang? Ya, selain jadi anggota DPR, saya sibuk untuk penangkaran merpati. Penangkaran merpati? Ya. Oh, memang lagi musim juga ya, lagi ngetren ini ya? Jadi sekarang di Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, tren merpati kolong semakin lama semakin bagus. Oke. Karena menurut saya sih, itu mengalahkan merpati balap sebelumnya yang sempat booming. Ya, sempat rame dulu ya, balapan ya. Sekarang merpati kolongan gitu ya. Dan itu saya tonton di mana itu harganya memang mahal-mahal ya Pak Lambang. Ya, kemarin sempat booming dengan lakunya satu merpati seharga 1,5 miliar. Terus ada satu merpati lagi seharga 2 miliar. Dan masih banyak lagi yang harga ratusan juta atau miliar yang lain tapi belum dilepas. Oh iya? Ya. Sampai miliaran? Ya. Wow, luar biasa. Kenapa sih Mas Lambang senang di urusan-urusan seperti itu loh Mas? Jadi begini Mas Huwo, saya dari kecil memang saya suka sekali pelihara merpati, termasuk ayam juga, ayam maduan. Tapi setelah kesibukan saya, ketika saya mulai beranjak remaja, sekolah dan lain-lain, saya tinggalkan itu. Tapi ketika saya melihat banyak kolongan-kolongan di Kota Semarang, saya mulai aktif lagi untuk melakukan kegiatan itu. Dan saya pikir merpati kolong sekarang bukan hanya sebagai ajang permainan atau hobi, karena itu bisa jadi ajang juga untuk mencari profit. Karena dengan penangkaran artinya mereka dianak-pinakkan, turunannya kita latih, itu juga bisa jadi bahan penjualan yang sangat bagus. Artinya ada efek domino, efek ekonomi yang lahir dari kegiatan tersebut. Betul. Di samping hobi, memang itu ada efek ekonomi yang bisa ditimbulkan. Akhirnya ada orang akhirnya jualan ini. Di Semarang banyak Mas? Banyak ya? Banyak. Termasuk panjenengan penangkaran juga dan sebagainya. Jadi rata-rata tim besar merpati kolong di Kota Semarang melakukan itu. Nah, sekarang tinggal karena yang namanya merpati itu kan juga keinginan dan bandrolnya berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita bisa jual itu, karena masing-masing tim pasti punya master, punya maskot. Jadi ketika maskot itu sering juara lomba di mana-mana, bisa juara bagus, ya pasti akan dilirik orang, paling tidak burungnya atau anaknya. Sama yang kayak kapan tuh di Pekalongan itu ya? Betul. Peliharaan itu ya. Pernah punya pengalaman gitu Mas Lambang? Ya pernah. Dilirik sampai mahal gitu? Paling mahal merpati saya terjual 400 juta. Wow, 400 juta bos. Duit banyak gitu. Ngeri. Nah, ada kata kunci yang tadi disampaikan oleh Mas Herlambang. Merpati,
atau entah burung lainnya, burung aduan, burung kicauan ya, maksudnya burung kicauan. Kalau dia punya nilai, kalau dia bagus, dia menarik, dia top lah, punya nilai jual tinggi, kira-kira begitu. Ya. Mungkin nggak jauh beda sama kita. Jadi kita pun sama nih. Kita kalau punya kapasitas, punya kualitas, pasti kita akan punya nilai jual. Termasuk Mas Herlambang ini loh, ya. Artinya tadi kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, Mas Lambang lulusan mana dulu? SMA? Saya lulus dari Sekolahnya SD di Santo Yusuf, SMP di SMP Negeri 3 Semarang, Wes, SMP Negeri 3 bos. Sekolah favorit itu. SMA di SMA 9, SMA Negeri 9, terus sempat kuliah di Unisula ekonomi tapi tidak sampai Ya. lulus. Ya karena memang latar belakang keluarganya Mas Herlambang ini orang-orang penting di Semarang dan Jawa Tengah loh, jangan salah. Mungkin orang melihat seperti ini, tapi jangan salah tadi saya bilang orang-orang penting bos. Nah, tadi kembali ke tadi bahwa orang punya kualitas, orang punya kapasitas pasti akan punya nilai jual. Mas Herlambang dengan segala jibakunya di dunia persilatan di Kota Semarang, akhirnya sekarang beliau menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Itu cita-cita, Mas? Enggak, jadi gini Mas Bowo. Kalau saya cerita itu pahit memang, karena ketika saya masih muda, ada adik 2 juga, bapak ibu saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Oh, Jadi saya hidup tanpa orang tua sudah lama. umur berapa itu? Saya SMA ya. SMA ya. Nah, berarti adik-adik saya masih SMP dan SD. Dari situlah saya belajar banyak bahwa yang namanya hidup ini memang kita harus bekerja keras dengan satu pola pikir yang mestinya juga berbeda dengan orang lain. Contohnya, ketika saya ditempa seperti itu, berarti saya survive, harus bertahan. Nah, untuk bertahan itu kan banyak cara. Memang banyak sih orang berhasil dari dunia pendidikan, berhasil dari karena keluarga orang yang mampu. Ya, itu baik juga gitu, tidak ada masalah sih. Tapi manakala kita bisa besar dari diri kita sendiri, seperti Bung Karno katakan, maka kepuasannya akan berbeda. Ya. Itu saya lakukan, dan ketika saya harus bertahan hidup, akhirnya saya terjun di dunia jalanan. Dengan segala macam liku-likunya. Ya, Ya, dengan segala macam liku-likunya. berantem juga nih. Ya, namanya jalanan. 10 uang 1.000 bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara uang 1.000 Jadi, ya. gara-gara uang 1.000 perak aja udah bunuh-bunuhan. Enggak benar. Apa Ya. istilahnya kriwian jadi grojogan. Ya. Dari situ tentunya saya mulai merasakan itulah liku-liku hidup. Dan itu saya harus hadapi. Karena saya punya adik 2 yang masih sekolah, saya pengen mereka juga bisa survive nantinya, walaupun tanpa ibu bapak. Sehingga saya harus geluti semuanya. Jadi istilah orang Semarang gini Mas Bowo, kalau enggak tercemar tidak terkenal. Gitu. Jadi memang Harus tercemar. apalagi di jalanan. Di jalanan kalau kita tidak tercemar tidak terkenal. Gitu. Tapi Mas Lambang nggak takut tuh sama apa tadi image karakter orang loh. Wah Mas Lambang ini preman, tokoh jalanan dan sebagainya. Ya, kenapa kita mesti takut? Toh kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Oke, ya. Artinya saya tidak melakukan sesuatu hal mencuri dan lain-lain, saya tidak lakukan itu. Jadi waktu itu bertahan di jalanan karena ingin mempertahankan hidup kan? Iya. Gitu, ya. Itu saja. Jadi
kalau orang Semarang bilang itu, ya kita ini dari golongan orang-orang yang tidak enak memang. Artinya di mata masyarakat kita di golongan greed yang menurut mereka sudah semacam sampah mungkin. Jadi ya tidak apa-apa, itu risiko masuk. Dan nggak ada yang ngelirik kan? Nggak ada yang lirik. Nah, setelah ini cerita sekelumit ini, jadi saya pikir semoga kawan-kawan, saudara-saudara kita yang melihat bisa mengambil hikmahnya saja. Jadi ketika saya mulai merangkak di jalanan hingga saya bisa mengakomodir banyak kekuatan jalanan, kekuatan marginal, baik itu tokoh pemuda, baik itu mantan preman, mantan orang-orang yang pernah membunuh, pernah macam-macam, sehingga kita coba untuk dekati, kita berikan masukan, hingga akhirnya mereka bisa dapat pekerjaan. Dengan sendirinya, walaupun kita tidak bilang bahwa mereka akan berhenti begitu, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mengajak mereka ke arah yang lebih baik. Karena begini, sebetulnya teman-teman kita di jalanan juga bukan orang bodoh semua. Mereka juga bisa, karena orang besar tidak hanya dari pendidikan, orang besar dari pengalaman juga luar biasa menurut saya, dan banyak tokoh yang besar dari pengalaman. Mereka harus berani gitu. Sementara ini kelemahan teman-teman kita kan mereka merasa pada grid yang paling bawah. Sehingga minder. Sehingga mereka tidak berani untuk naik. Mereka minder ketemu para pejabat, mereka minder ketemu dengan tokoh-tokoh di kota Semarang, sehingga ya mereka terkungkung dalam lingkungan itu terus gitu. Karena sebetulnya seperti yang diamanatkan undang-undang sendiri, Undang-Undang Dasar 45, pasal 34 jelas, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, sementara negara kita belum bisa melakukan itu. Jadi apa salahnya ketika kita sebagai warga negara mencoba untuk toh begini Pak Bowo. Jadi ini ada satu siklus yang cukup menarik. Jadi orang-orang macam saya dulu itu diperlukan manakala situasionalnya pada saat urusan tertentu itu loh. Ketika ada orang yang punya urusan tanah, ada orang yang punya urusan pencalonan wali kota, pencalonan itu kita dipakai gitu loh. Tapi setelah itu kalau kita tidak pinter-pinter, ya kan? Ya kalau orang Semarang ngomong sambil gelap gitu aja. Jadi memang kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan diri kita, ya sudah. Tapi memang kan begini Mas Lambang, bahwa kawan-kawan kita yang di kelompok marginal itu memang beliau ada pada saat tadi atau dibutuhkan pada saat apa? Ya memang diciptakan katakanlah gitu ya. Diciptakan untuk melengkapi kelompok-kelompok yang dia para politisi-politisi lah mungkin seperti itu. Ya itu yang menyebabkan kenapa saya tidak jadi politisi sekalian gitu. Oh gitu. Ya, daripada kita hanya jadi kuda lumping, artinya yang dipakai ketika disuruh berjoget, menari-nari, disuruh makan beling, ngapain itu? Karena hidup menurut saya kita memainkan atau dimainkan itu saja. Ya artinya kan 1001 nih Mas Lambang. Anda termasuk orang yang mampu menangkap peluang. Daripada selama ini saya dimainkan, saya akan menjadi pemain sekarang begitu ya. Dan itu yang kemudian melatar belakangi Anda untuk maju menjadi kontestan. Ya karena pemilu, begini. Ketika situasinya menjadi saya berkembang di dalam kehidupan marginal, jalanan, saya punya kelompok, saya punya massa, akhirnya juga
ada beberapa partai politik juga yang melirik saya gitu. Karena saya tidak perlu sebutkan lah partai politik apa. Tapi ketika itu memang saya aktif di sebuah partai politik. Dan ya paling tidak saya bersama kawan-kawan saya walaupun sepersekian persen menyumbang banyak juga di sana. Nah kalau sekarang saya di Gerindra, artinya saya juga harus support dong, karena ini partai yang ikut membesarkan nama saya. Kenapa saya tidak berjuang untuk partai itu? Karena begini, kita harus apa ya? Harus melihat keadaan yang ada di depan kita. Jadi kita jangan jadi orang munafik lah, karena kita besar dari mana, kita belajar dari mana, terus kita bisa bagaimana, tapi kita melupakan akar dari semuanya. Jangan walaupun kacang lupa sama kulitnya gitu ya. Walaupun partai politik pertama yang ikut membesarkan saya sampai sekarang pun juga angkat topi. Tapi karena namanya politik, itulah saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut. Ketika Anda dari jalanan, Anda selalu dimainkan, terus kemudian itu melatar belakangi Anda menjadi seorang politisi sekarang, dan ini tercapai. Ada jealousy nggak sih di internal jenengan? Ya, kalau namanya kita hidup itu harus siap. Karena kita tidak bisa berpikir seluruh orang harus suka dengan kita. Ya, karena Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan itu sudah sepasang dan berimbang. Kalau ada baik pasti ada buruk. Ada suka masih tidak suka. Karena memang begitu. Sehingga kalau saya bilang bahwa tidak ada yang jealous dan lain-lain, ya saya mengingkari. Pasti yang namanya sombong juga. Sombong juga. Jadi ya itulah hidup gitu loh. Kita harus jalani mau tidak mau. Ya menarik juga nih ngobrol sama Mas Herlambang ini. Ya memang ada pepatah bilang, don't judge the book from the cover. Mungkin kalau keseharian Anda melihat Mas Lambang ini luar biasa, orang tidak akan menyangka. Tetapi ketika kita sudah berdiskusi seperti ini, ada hal-hal yang mungkin selama ini masyarakat nggak tahu. Masyarakat cuek, masyarakat acuh. Tapi ada sisi lain yang saya pikir tadi kita sama-sama sepakat, kita akan ambil hikmah dari peristiwa atau perjalanan hidup Mas Lambang ini. Mas Lambang, tadi dari jalanan sekarang jadi anggota DPR di Kota Semarang. Itu puncak yang panjenengan dapatkan, harapkan? Kalau orang bicara puncak, berarti orang sudah tidak punya tujuan lebih. Karena dalam hidup memang kita tidak bisa statis kan. Kita dinamis. Kalau yang namanya dinamis ya kita bergerak aja. Seperti air mengalir saja masuk. Karena apapun selain kita berusaha, ora et labora lah, berdoa dan bekerja. Karena apapun ada 1% atau ada banyak persentase bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan jalan kita. Mantap. Jadi mungkin sekarang saya ketemu panjenengan dalam kondisi pakai jaket dan lain-lain, tapi ketika jaket saya lepas, orang akan melihat saya, loh, tatonya seperti itu. Kenapa sekarang di Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain? Lah, saya juga tidak tahu akhirnya kalau jadi anggota dewan. Kalau tahu saya nggak tatonan gitu loh. Dan saya nggak mau di jalan gitu. Saya pengennya sih. Kalau bisa milih saya pengen jadi orang kaya langsung aja tanpa. Ya, jadi memang begini, saudara. Tadi Mas ini menarik juga. Ada sisi religius yang beliau bangun, ya. Ada sisi keagamaan yang ya sudahlah, hidup ini ikuti saja. Dan biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Betul gitu ya? Wah, luar biasa. Karena seberapapun ketika kita yakin bahwa kita hidup ada yang membuat hidup, atau kita bisa begini karena ada sesuatu hal, karena manusia itu kan tidak bisa melihat hanya yang nyata. Karena di Islam, agama yang mungkin kita anut itu ya iman pada gaib. Gaib itu ya tidak nyata. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun gaib gitu.
Oke, Mas Lambang, ini luar biasa. Ini kalau ngobrol terus sampai besok pagi nggak selesai. Tapi luar biasa, apapun saya sebagai kawan, saya sebagai sahabat punya rasa bangga karena banyak orang tahu beliau ini ya orang jalanan. Tetapi ketika kemudian amanat ini diberikan kepada beliau, beliau menjalankan amanat itu sesungguh-sungguhnya, gitu Mas. Ya paling tidak kita berusaha, Mas. Karena kalau kita bicara, oh iya, ya kesombongan kita berarti sudah ada. Jangan sampai kita kafir setelah beriman. Kalau tanpa beriman kafir itu wajar, tapi kafir setelah beriman yang susah nanti. Karena sampai batuk saya. Karena ketika melihat masyarakat begini, saya merasa, aduh, seharusnya mereka memberi contoh ke saya. Yang tadinya itu saya di jalanan dengan aneka ragam yang mungkin orang melihat tidak pada tempatnya. Tapi satu pesan saja Mas Bowo pada kawan-kawan saya yang termarginal atau kawan-kawan margin. Jangan takut untuk sukses, itu saja. Karena Tuhan akan mengabulkan angan-angan kita, tidak mengabulkan pikiran kita. Weh, tepuk tangan, ngeri. Ada motivasi lain, motivasi hidup, moto hidup atau apa Mas Lambang? Ya kalau motivasi hidup sih, manusia tidak boleh lupa bersyukur itu saja. Karena kalau kita banyak bersyukur, tentunya sesuatu yang memberi nikmat pun akan banyak selalu memberi nikmat. Dan yang terutama, jangan takut untuk memberikan pertolongan atau sedekah ke orang lain. Wes, ya. Karena prinsip hidup itu sederhana. Kalau dia maha kaya, berarti dia tidak mau utang dengan kita. Berarti kalau kita memberi, pasti kita akan diberi. Itu sajalah. Ya, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, terakhir Mas Herlambang, mungkin pesan-pesan untuk generasi muda nih. Ya, dengan perkembangan teknologi yang ada, perkembangan globalisasi yang ada, kita juga nggak akan mungkin hidup selamanya gitu ya. Barangkali ada sesuatu yang ingin Panjenengan sampaikan sebagai pesan moral untuk generasi kita yang akan datang supaya mereka mampu menata hidup di kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Yang jelas menurut saya yang terpenting itu adalah bagaimana kita berusaha mengolah jiwa kita menjadi lebih gembira lah. Bagaimana kita berusaha mengolah tingkat spiritual kita lebih baik. Karena yang dilupakan bahwa spiritual kadang dihubungkan dengan persoalan klinik. Padahal menurut saya bukan. Spiritual, raga kita butuh makan, batin kita juga butuh makan. Satu itu. Yang kedua, saya berharap kita harus bangga dulu menjadi orang Indonesia. Kita harus bangga dulu menjadi suku Jawa. Karena menurut saya, Jawa itu punya budaya yang luar biasa. Yang adiluhung, yang belum tentu orang-orang di luar negeri sana bisa seperti nenek-nenek moyang kita. Contoh kecil saja Mas Bowo. Ketika kita bicara kita memegang keris. Keris itu besi, ada meteorit, batu meteornya dan lain-lain. Menurut penelitian, batu meteorit itu lebur di suhu 15.000 derajat. Nah, pertanyaannya ketika itu dilebur dengan apa? Gitu. Tapi nenek moyang kita sudah bisa. Ya. Terus kalau kita melihat candi dan lain-lain menjadi 7 keajaiban dunia dan sebagainya, kita juga berarti kan tingkat pemikiran nenek moyang kita sebetulnya dulu juga tidak kalah dengan orang-orang yang berarti Jawa itu memang sudah beradab, bermoral dan punya satu tingkat teknik yang sangat luar biasa sehingga mereka bisa bikin hal yang seperti itu yang orang sekarang pun belum tentu bisa bikin seperti itu. Nah,
ketika budaya kita hancur, ya jangan harap negara ini bisa bertahan. Karena kalau kita sampai terjajah secara budaya, ya sudah habis. Oke. Ya, terima kasih Mas Herlambang. Ya. Terima kasih buat pemirsa juga. Sampai ketemu di episode berikutnya di Open House Rumah Aspirasi Warga. Rumah tempat curhat, rumah tempat diskusi, rumah tempat berkeluh kesah, rumah untuk warga masyarakat. Saya Rahmulyo Adiwibowo. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.